Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa. Nama saya Mega Taufik. Bersama ini saya akan membagi renungan-renungan singkat firman Tuhan untuk saudara-saudara dengan judul Di Tepi Mata Air yang Tenang. Di tepi mata air yang tenang adalah kumpulan renungan-renungan singkat firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mendapat penyegaran di dalam kerohanian kita dan membantu kita bertumbuh di dalam iman, juga akan meningkatkan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, melalui merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita akan mempraktekkan hadirat Tuhan dalam hidup kita dan juga mendisiplinkan hidup kita. Saudara yang terkasih, di dalam kita membangun satu hubungan dengan seseorang, kita memerlukan waktu dan kita memerlukan komunikasi dengan orang itu. Semakin banyak kita menghabiskan waktu dengan orang tersebut dan semakin banyak kita berkomunikasi dengan orang tersebut, kita akan semakin mengasihi orang tersebut. Demikian juga dengan hubungan saudara dengan Tuhan. Semakin banyak waktu yang kita habiskan dengan Tuhan, semakin banyak juga kita berkomunikasi dengan Tuhan, semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu akan membawa kita lebih mengenal Tuhan, membawa kita lebih mengasihi Tuhan, dan membawa kita peka untuk mendengar suara daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara, salah satu janji yang terbesar di dalam Alkitab, saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Puji nama Tuhan, ada satu janji yang besar dari Tuhan Yesus. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan akan ada di dalam hidup kita. Bapa dan Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hidup kita. Saudara, sungguh tidak ada hal yang lebih indah daripada menjadi tempat kediaman Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang penuh dengan kasih karunia, dan Allah yang Maha Hadir. Dia ada di dalam hidup saudara dan saya jikalau kita ada hubungan intim dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, ketika kita mengasihi seseorang, kita akan selalu ingin berada bersama dengan orang tersebut. Dan kita selalu ingin menghabiskan waktu kita bersama dengan dia. Dan demikian juga, jikalau kita mengasihi Tuhan, akan ada selalu kerinduan dalam hati kita untuk mencari hadirat Tuhan dan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, mempraktekkan hadirat Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan akan menolong kita berjalan dengan Tuhan setiap hari. Puji nama Tuhan. Kita dapat membentuk hubungan intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang hidup di dalam kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu?" Melalui mempraktekkan hadirat Tuhan setiap hari dalam hidup kita akan menolong kita mengalami dan menikmati hadirat-Nya, kuasanya, damai sejahteranya, dan pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Jika kita mencari pimpinan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita, maka ada kecenderungan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk bertumbuh dalam iman dan melaksanakan firman Tuhan. Tetapi saudara, jika kita tidak mencari pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, ada kecenderungan kita akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Satu contoh di dalam Alkitab, Raja Rehoboam di dalam 2 Tawarikh 12 ayat 14 dikatakan, bahwa ia berbuat jahat karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Saudara yang kekasih, ada satu contoh lagi yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Seorang nabi Tuhan yang sangat muda, Yeremia, dipakai Tuhan pada umur yang sangat muda. Tuhan dengan luar biasa memakai dia.
Dia mengatakan, apabila aku bertemu dengan firman Tuhan, aku akan memakannya. Firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagiku dan kesenangan buat hatiku. Puji nama Tuhan saudara. Kiranya Tuhan menguatkan saudara dan kiranya Tuhan akan mendisiplinkan saudara untuk merasakan hadirat Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan dari waktu ke sewaktu di dalam kehidupan saudara. Dan pada saat saudara bersuka cita, pada saat saudara sedih, pada saat saudara frustasi dan menghadapi penderitaan atau tekanan hidup, firman Tuhan memberikan pengharapan dan jawaban bagi saudara. Walaupun hidup saudara terus berjalan dengan segala variasinya, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita daripada hadirat Tuhan. Tuhan memberkati, dan saya akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau adalah firman yang hidup. Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus akan mematraikan setiap firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, menjadi aliran-aliran air hidup yang akan menyegarkan jiwa kami dan juga menyegarkan orang di sekeliling kami dan memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan.